Selamat siang, nama saya Reni Supitno, NIM 2330037. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari karya tulis ilmiah, penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang sistematis dan logis. Tujuannya dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menyampaikan informasi atau temuan yang baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya mencakup beberapa bagian utama seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah ini adalah objektivitas, artinya berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi, bukan opini atau spekulasi pribadi. Yang kedua adalah sistematis, artinya mengikuti struktur yang jelas dan logis yang biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan kesimpulan. Kritis yaitu penulis mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis serta menyajikan argumen yang kuat dan didukung oleh bukti. Bahasanya yang keempat, formal, menggunakan bahasa formal dan teknis sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Referensi, mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan temuan yang disajikan. Kemudian originalitas, artinya menyajikan temuan atau pemikiran yang baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Adapun syarat-syarat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah judul yang relevan, harus mencerminkan isi dan fokus peneliti secara jelas, kemudian abstrak, ringkasan, singkat yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan peneliti. Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan peneliti. Tinjauan pustaka mengulas literatur yang relevan untuk memberikan konteks dan dasar teori bagi peneliti. Metodologi menjelaskan metode penelitian yang digunakan termasuk desain penelitian, sampel, dan teknik pengumpulan data. Hasil pembahasan menyajikan temuan peneliti dan menganalisis dalam konteks teori dan literatur yang ada. Kesimpulan menyimpulkan temuan utama dan implikasinya serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Referensi yaitu daftar sumber yang digunakan dalam penelitian disusun sesuai dengan format sitasi yang berlaku. Fungsi dan manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan menyajikan temuan baru dan inovatif. Yang kedua, dokumentasi berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga adalah evaluasi, memungkinkan penilaian terhadap metode dan hasil penelitian sehingga dapat diidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya. Komunikasi ilmiah menjadikan sarana komunikasi antara ilmuwan untuk berbagi informasi dan temuan penelitian. Manfaat dari karya ilmiah ini adalah
peningkatan pengetahuan, membantu pembaca untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tertentu, pengembangan keterampilan bagi penulis. Proses penulisan karya ilmiah dapat meningkatkan keterampilan analisis kritis dan komunikasi. Pengakuan akademi, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dapat memberikan pengakuan dan reputasi akademi bagi penulisnya. Pemecahan masalah, menyediakan solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk pemecahan masalah nyata di masyarakat atau industri. Kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah, yaitu 1. Artikel ilmiah, skripsi, 3. Tesis, 4. Disertasi, 5. Makalah seminar, 6. Laporan penelitian, 7. Review artikel, artikel ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah. Artikel ini berfungsi pada temuan penelitian tertentu dan ditujukan untuk komunitas ilmiah. Kalau skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya mencakup penelitian asli yang dilakukan oleh mahasiswa. Karya tesis atau karya tulis ilmiah yang lebih mendalam dibanding skripsi ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat untuk memperoleh gelar magisternya. Tesis mencakup penelitian yang lebih kompleks dan mendalam. Disertasi, karya ilmiah yang paling mendalam, ditulis oleh mahasiswa doktoral sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi mencakup penelitian yang dalam dan orisinal. Makalah seminar ini dipresentasikan di seminar atau di konferensi ilmiah. Makalah ini biasanya berisi ringkasan penelitian atau kajian literatur. Laporan penelitian, dokumen yang menyajikan hasil penelitian secara rinci termasuk metodologi, data analisis, dan kesimpulan. Laporan ini sering digunakan dalam konteks penelitian, penerapan, atau proyek ilmiah. Review artikel, mengulas atau menganalisis literatur yang ada dalam bidang tertentu. Review artikel membantu merangkum perkembangan terbaru dan mengidentifikasikan tren penelitian. Urgensi publikasi karya tulis ilmiah sangat penting dalam dunia akademis dan penelitian. Beberapa alasan mengapa publikasi karya tulis ini sangat penting adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Publikasi ilmiah memungkinkan peneliti untuk berbagi temuan dengan komunitas ilmiah yang lebih luas, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan reputasi akademik. Publikasi di jurnal ilmiah termuka dapat meningkatkan reputasi akademi, penulis, dan institusi tempat mereka bekerja. Ini juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan peneliti lainnya di bidang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan validasi penelitian. Proses peer review yang dilakukan sebelum publikasi membantu memastikan bahwa penelitian yang dipublikasikan memiliki kualitas yang tinggi dan valid. Ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat. Yang keempat, akses ke dana penelitian. Peneliti yang memiliki rekam
Jejak publikasi yang baik lebih memungkinkan mendapatkan dukungan dana penelitian dari lembaga pendanaan. Publikasi menunjukkan bahwa peneliti mampu menghasilkan karya yang berkualitas dan relevan. Yang kelima yaitu pemecahan masalah global. Dengan mempublikasikan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah global melalui temuan-temuan yang berkualitas. Ini juga membantu dalam menginformasikan kebijakan dan praktek yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan peluang karir. Bagi mahasiswa dan peneliti muda, publikasi ilmiah dapat meningkatkan peluang karir mereka di bidang akademis, riset, atau industrial terkait. Pengalaman ini menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian yang terpercaya dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi konsep dasar penulisan karya ilmiah itu terdiri dari struktur karya ilmiah, yaitu judul yang jelas dan tepat, abstrak, ringkasan singkat tentang isi dari karya ilmiah, pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka yaitu kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian. Yang kelima, metode penelitian, yaitu penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Yang keenam, hasil penelitian, yaitu presentasi hasil penelitian. Ketujuh, pembahasan, analisis, dan interpretasi dari hasil penelitian. Yang kedelapan, kesimpulan, ringkasan dari hasil penelitian dan implikasinya. 9, daftar pustaka, daftar sumber yang digunakan dalam penelitian. Prinsip dari penulisan karya ilmiah adalah: 1, objektif, penulis harus objektif dan tidak bias. Kedua, keterbacaan, penulis harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, keteraturan, penulis harus sistematis dan terstruktur. Yang keempat, keterukuran, penulis harus dapat diukur dan dievaluasi. Yang kelima, keterjaminan, penulis dapat dipercaya dan memiliki validitas. Etika penulis karya ilmiah, yaitu 1, kehonestanan, penulis harus jujur dan tidak menipu. Yang kedua, keterbukaan, penulis harus transparan dan terbuka. Yang ketiga, keterpercayaan, penulis harus dapat dipercaya dan memiliki integritas. Keempat, keterhormatan, penulis harus menghormati hak cipta dan karya orang lain. Gaya penulisan karya ilmiah: 1, formal, penulis harus formal dan tidak menggunakan bahasa santai. 2, objektif, penulis harus objektif dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif. Yang ketiga, jelas, penulis harus jelas dan tidak menggunakan bahasa yang ambigu. Keempat, singkat, penulis harus singkat dan tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Terima kasih, demikian dari saya.